Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 5 September 2023 merupakan pekan biasa ke-22 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu untuk mengajarkan kami cara hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ketaatannya menjadi cermin kami untuk kehidupan ini. Semoga berkat pengajarannya, kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu dan menerima janji keselamatan yang Engkau sediakan untuk kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bab 5 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 9-11. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka tak akan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri, karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasihati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengharik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang dekat. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku, salam dalam kasih Tuhan. Hari ini 5 September 2023, Gereja Katolik merayakan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. Ia seorang yang penuh cinta kasih, seorang yang kudus di abad modern ini. Dan tahun 1997 adalah akhir dari seluruh karya pelayanannya. Paus Yohanes Paulus II memberikan gelar Bita pada Bunda Teresa, yang kemudian Bunda Teresa dikanonisasikan sebagai Santa Teresa dari Kalkuta
oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016. Warisan Ibu Teresa kepada kita adalah sebuah perjalanan iman Kristiani yang kokoh, sebuah pengharapan yang tak kunjung padam, dan sebuah ungkapan iman berupa karya pelayanan dengan penuh cinta dan kasih yang luar biasa. Bahkan dunia menjadikannya sebagai salah satu simbol cinta kasih. Dari salah satu sumber mengungkapkan bahwa perjalanan Ibu Teresa memiliki kisah yang menarik untuk diungkap pada hari ini. Adalah sebuah kisah hati yang menjauh. Kisahnya begini. Suatu hari Ibu Teresa memandikan anak-anak yang terlantar di Sungai Gangga. Kemudian ia melihat ada satu keluarga bertengkar dan saling berteriak-teriak dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Lalu kemudian Ibu Teresa bertanya kepada beberapa orang yang mengikuti karya pelayanannya. Pertanyaannya demikian. Mengapa orang harus berteriak saat sedang marah? Ada jawaban dari mereka yang mengikuti Bunda Teresa. Mereka itu kehilangan kesabaran. Ada juga yang menjawab, mereka itu ingin saling paling benar atau saling menyalahkan dan lain sebagainya. Lalu Ibu Teresa menjawab, hal itu karena hati mereka saling menjauh dan sehingga sedemikian jauhnya maka mereka harus berteriak agar ucapannya sampai dan didengar. Semakin jauh maka semakin mereka berteriak. Sebaliknya, jika hati mereka dekat, maka mereka akan berbicara dengan lembut. Bahkan jika hati itu erat melekat, maka tanpa berbicara pun sudah akan saling mengerti. Ibu, bapak, dan saudaraku, dalam bacaan pertama tadi, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengungkapkan bahwa ada juga hati yang senantiasa mendekat kepada kita, yaitu Allah dengan hatinya yang penuh kasih, sehingga ia menetapkan kita untuk tidak tertimpa murka dan kita beroleh keselamatan. Ia selalu mendekat kepada kita dan kita ditetapkan sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka ada sebuah refleksi sederhana untuk kita hari ini. Apakah hati kita juga mendekat kepada Allah sehingga kita disebut anak-anak terang? Atau hati kita semakin hari semakin menjauh dari Allah? Bagi Allah, hatinya selalu dekat dengan manusia sehingga ia menyapa kita dengan lembut. Tidak perlu berteriak-teriak. Hati yang jauh, seperti pada ungkapan kisah Ibu Teresa tadi, orang akan berteriak-teriak. Itu terjadi pula pada seseorang yang kerasukan setan pada bacaan Injil tadi. Orang itu berteriak dengan suara keras kepada Yesus. Hai engkau, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Dan Allah tidak menginginkan adanya kegelapan dalam kehidupan manusia. Ia akan selalu menghalau kegelapan, seperti halnya kegelapan yang ada pada orang yang kerasukan setan itu. Mari kita refleksikan lagi. Sebetulnya apa yang Yesus inginkan dengan kejadian di rumah ibadat itu? Tentunya ia tidak ingin terkenal seperti pemberitaan yang beredar luas setelah kejadian itu. Kalaupun ia menjadi bahan pembicaraan bagi banyak orang tentang kuasa dan wibawanya dalam mengajar, maka hal itu sudah seharusnya untuk dipahami banyak orang, karena tidak akan ada yang bisa melawan kuasa Allah. Lalu sebetulnya apa yang diinginkan Yesus? Ibu, bapak, dan saudaraku, menghalau kuasa kegelapan adalah menjadikan hati setiap orang itu dekat dengan Allah. Maka identitas kita sebagai putra-putri Allah, anak-anak terang yang bermateraikan sakramen pembaptisan,
Tugas kita harus terus menghidupi rahmat Allah yang hadir. Hati Allah yang hadir, yang mendekat kepada kita. Rahmat Allah yang hadir dalam diri kita, kita bisa menjadikan satu-satunya cara untuk membentak, untuk menghardik roh jahat dalam hidup kita masing-masing. Kita pun diharapkan dapat menguasai diri kita terhadap segala yang jahat dan berbagai macam godaan kemanusiawian kita. Marilah kita berjaga-jaga dan saling menasehati satu akan yang lain. Kita bisa saling membangunkan jika tertidur dan mendekatkan hati kepada Allah. Agar apa? Agar pada saatnya nanti kita siap menyambut hari kedatangannya. Teriring salam dan doa untuk Anda sekeluarga. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur segala rahmat dan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu dekat kepada hati-Mu yang kudus. Semoga kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu dan kepada setiap rencanamu, sebab Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.